Jadi kalau kalian dengar firman Tuhan, perhatikan ya. Nanti kalau ada yang nyatat silakan dicatat. Tapi Paulus ini ada apa yang terjadi waktu Di selama ini di rumah ini apa? Nah, maka dong, maksud selama ini kamu di rumahnya papa, kamu di rumahnya mama kamu pada datang, ya. Ayo belajar yang setia ya. Ayat 9, ayat 1. Gampang ingatnya ya, tikus. Apa yang terjadi ya dari waktu mereka coba ada pengerja gereja namanya tapi siapa ini? Berlin. Dia sabar. Paulus ini, Rasul Paulus ini banyak firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati kita terus. Menyampaikan firman Tuhan, tiba-tiba di lantai 3 itu mungkin kalimatnya sindir-sindir ya. Jadi pernah nggak? Nah, anak-anak ya, anak-anak sudah tahu ceritanya toh. Pada waktu Paulus apa yang terjadi ya, Dek? khotbah ya, ada seorang namanya Etikus ya. Etikus ini orangnya cinta Tuhan dan dia pun berusaha ya, berusaha dengan firman. Tapi namanya orang ngantuk ya, namanya orang ngantuk itu dosa pada anak. Tidak dosa ya, karena namanya orang ngantuk. Maka dari itu anak-anak, kalau anak-anak beribadah, coba deh anak-anak ngantuk jam tidur ya. Kalau anak-anak datang ke sekolah minggunya jam 7, tidurnya jam 2 pagi ya, pasti nanti pindah tempat tidur anak-anak, pasti pindah tempat tidur ya. Apalagi kalau orang mungkin dari bekerja ke luar negeri ya, terus kan kadang-kadang jamnya kan terbalik. Waduh, biasanya di sana siang, di sini malam. Kalau di sananya waktunya tidur, di sini waktunya kerja. Waduh, penyesuaiannya cukup susah anak. Ya, maka dari itu coba kalau anak-anak beribadah, sendiri kalau beribadah ya, sendiri juga nggak mau tidur terlalu malam anak. Namanya manusia, kadang-kadang apalagi zamannya dulu masih ada pengulangan. Aduh, Tuhan Yesus namanya ngantuk. Kadang-kadang ya, kalau tidak pengulangan pun kadang-kadang kalau ikut di umum, namanya manusia pasti ada ngantuk ya. Itu dan itu tidak salah, tapi kita pun berusaha anak jangan sampai tertidur ya. Tidur ya pada waktu. Pernah sekali waktu itu dulu waktu kecil sih Juana. Aku masih ingat waktu itu aku nyanyi, aku bujuk-bujuk mantap. Langsung dari gini langsung bangun lagi ketiduran gitu. Iya, apalagi kalau main musik di hari Jumat ya, hari Jumat doa puasa, suasananya nggak mendukung anak-anak. Kadang-kadang main musik sama deglek-deglek ini ya, masih jam berapa ya, masih jam 9 ya, jam 9 kadang-kadang. Terus temennya juga gitu, kadang-kadang taunya apa, tiba-tiba mainnya kan, kalau orang ngantuk pasti mainnya berhenti anak-anak. Setelah itu tak tanyain, kok ngantuk ya? Jadi ya, suasana tidak mendukung jadi ngantuk anak-anak ya. Ngantuk itu tidak salah, kadang-kadang kita pun berusaha ya, kita pun berusaha melawan rasa ngantuk anak-anak. Tapi iya, jadi kadang-kadang main musik kalau hari Jumat itu, kalau apalagi doa puasa ya, kalau suasananya ya bagi bagi suasananya tidak enak, waduh, bisa ngantuk anak-anak, bisa ngantuk karena bangunnya pagi ya, setiap hari bangun pagi, sembahyang ya, habis itu olahraga. Nah, kadang-kadang ada rasa capek itu ada anak-anak ya. Tapi seperti Etikus ini, dia pun berusaha ya, dia berusaha apa? Dengan firman Tuhan, tapi namanya ngantuk, dia lupa. Sampai ini mikir, kenapa kamu duduknya di jendela? Apa mungkin suasana saat itu mungkin sumuk ya?
nggak disebutkan ya. Nah, yang kedua, kenapa kok duduknya di jendela atau mungkin penuh? Kalau anak-anak lihat kebaktian kalau penuh, waduh, bisa AC-nya berapapun tidak akan tahan anak-anak, betapa panas kalau penuh ya. Nah, etikusnya ini duduknya di pinggir jendela mungkin cari angin ya. Namanya orang angin ya. Kalau anginnya ngebes pasti nggak ngantuk. Tapi kalau anginnya sepoi-sepoi gini anak-anak, lama-lama teler apa enggak? Teler anak-anak, lama-lama bisa ngantuk anak-anak. Dia lupa kalau duduknya di pinggir jendela, tiba-tiba jatuh anak-anak. Nah, pada waktu jatuh, Rasul Paulus ini kalau anak-anak lihat dalam ayat yang ke-10, pada waktu ada orang jatuh, pasti kan ribut. Iya toh? Nggak mungkin ada orang jatuh terus loh, dilihat dari atas jatuh. Nggak mungkin toh? Pasti semua orang akan turun, termasuk Rasul Paulus ini. Nah, bayangkan. Pada waktu itu setelah turun terjadi apa kekacauan, anak pasti gaduh. Iya toh, namanya orang jatuh. Kalau anak-anak lihat beberapa bulan yang lalu ada orang jatuh dari Tunjungan Plaza, orang bunuh diri, kan langsung heboh. Iya toh, kan pada waktu beberapa bulan yang lalu ada orang bunuh diri anak-anak di Tunjungan Plaza dipakai rublek, itu langsung masuk neraka anak-anak. Itu namanya sengaja. Tapi lain dengan etikus ini. Etikus ini tidak sengaja. Anak-anak bedakan. Kalau orang bunuh diri sengaja dari lantai 3, mati apa enggak? Mati apa enggak? Paling kalau enggak mati ya setengah setengah hidup, setengah mati. Yang kedua kalau enggak mati apa anak? Ya cacat. Iya. Bayangkan lantai 3 ini anak-anak naiknya di sini itu lantai 3. Nah, kalau anak-anak lihat dari sini, coba dari jendela, orang jatuh dari sini kalau tidak mati. Paling ya patah tulang, patah pasti tidak akan ada. Bedanya kalau orangnya bunuh diri masuk neraka. Tapi etikus tidak bunuh diri anak-anak. Dia dengar firman tanpa sengaja terjatuh. Nah, terus pada waktu jatuh terjadi kekacauan. Orang-orang bingung anak-anak, ya. Akhirnya dibawalah di dalam ayat yang ke-9 ya. Maka ada seorang muda etikus duduk di jendela sudah terlelap, maka oleh sebab Paulus terlalu lama berkata-kata, lalu ia ditawan oleh lelapnya itu sehingga jatuh dari kemudian orang pun mengangkat dia sudah apa? Sudah apa? Mati. Sudah mati ya. Karena ada orang jatuh pasti diangkat. Diangkat untuk diapakan anak-anak? Dikubur. Nah mungkin diangkat untuk bikin sate itu namanya kanibal ya, makan daging ya. Ini setelah pada itu orang itu terjadi kekacauan, orang turun diangkat. Dia sudah dalam keadaan mati. Anak-anak lihat dalam ayat 10. Maka Paulus pun turunlah merebahkan diri kepadanya sambil mendekat dia katanya, janganlah kamu bergaduh karena ada lagi nyawanya. Kalau dalam terjemahan baru dikatakan orang modern berkata jangan itu sebab ia masih hidup. Waduh. Orang-orang berarti orang-orang semua itu berkata mati itu salah nah. Paulus turun, kamu tidak usah bingung, kamu tidak usah kacau, orang ini masih hidup. Om tanya, sebenarnya mati atau hidup etikus ini? Padahal dia jatuh mati atau hidup? Hah? Mati ya. Orang banyak itu tidak salah. Orang mati, ya. Orang mati sama orang hidup. Kalau anak-anak pegang, anak-anak lihat kedokteran, biasanya yang dipegang apanya anak-anak? Matinya. Kalau orang masuk rumah sakit, kalau orang mati, jantungnya. Kalau orang lagi dipasang alat-alat kan langsung bunyinya terus ya. Papinya pada waktu belum mati, pada waktu masih koma ya, sakit karena kanker ya, jantungnya masih ada tit. Tapi pada suatu kali tiba-tiba bunyinya langsung tahu Bang. Benar apa Dana? Tidak ada orang mati jantungnya bisa naik turun, itu namanya belum mati itu.
mati. Iya. Orang tuanya sadar. Apalagi ya. Tapi kalau orang mati ada kalau di tempat umum tidak ada rumah sakit, biasanya dipegang dari nadinya sini bisa tahu. Nadinya tidak ada detaknya, berarti orang itu sudah mati. Semua orang berkata dia mati anak. Ya. Tapi pada waktu Paulus turun, Paulus berkata orang ini tidak mati. Orang ini hidup. Anak-anak tahu pelayanannya Paulus ini seperti pelayanannya apa? Jadi ada tiang di tengah. Hah? Jadi waktu kita naik itu nggak bisa sampai Pelayanan siapa? karena kecil. Tuhan Yesus. Lewat tengahnya. Nah, waktu Ya, anak-anak lihat pada waktu Lazarus pada waktu diberitahu Tuhan, terus apa yang terjadi? saudaramu terus Tuhan sakit. Ini Tuhan bilang biarkan aja. Bayangkan, kalau biasanya ada keluarga, ya, ada keluarga yang sakit, kalau diberitahu langsung orangnya bingung apa enggak? Bingung anak-anak, enggak ada orang bilang itu loh saudaramu sakit, hore, saudaraku sakit. Tuh, berarti lama-lama apa? Wah, orang ini ada bocor halus anak-anak. Iya toh, orang ini ada kelainan. Ya, demikian pula dengan Tuhan, bukan terus dekat pada waktu kalau seseorang datang pada Tuhan dan bilang, Tuhan Yesus, saudaramu sakit, ditinggal pergi sama Tuhan. Tuhan tidak pernah bingung anak-anak. Setelah beberapa hari, kalau anak-anak baca dalam Alkitab itu ya, setelah beberapa hari Tuhan kembali ke tempat kota itu, dan dia lihat orang yang sudah mati, dikuburnya di mana nak? Di dalam gua. Kalau orang zaman dulu, kalau orang mati kuburnya dalam gua, ya. Cuma juga nggak tahu kenapa tidak digali, ditanam, nggak tahu kenapa. Mungkin adatnya kalau zaman dulu seperti itu ya. Namanya Bapak Abraham mau menguburkan istrinya pun dia beli gua, istrinya di dalam kubur. Tuhan Yesus pun mati, Tuhan Yesus pun ditaruh dalam gua. Mungkin adatnya orang Yahudi seperti itu ya. Bukan dengan itu. Lazarus ini sudah mati ya anak. Kalau orang sudah dikubur ya sudah benar-benar di end. Tidak ada orang dikubur itu masih hidup, tidak ada. Ya, terus orang saudaranya bilang, Tuhan, andai kata Tuhan ada di sini, saudaraku Lazarus tidak akan mati. Tapi Tuhan bilang, hatiku bersuka cita. Ya, pada waktu saat itu aku tidak ada di situ, hatiku bersuka cita. Supaya apa? Kemuliaan Tuhan nyata. Akhirnya Tuhan berdoa, Tuhan panggil Lazarus. Lazarus itu sudah dikatakan mati, Tuhan panggil Lazarus hidup kembali. Kalau anak-anak baca di dalam ayat yang sebelah demikian pula dengan Etikus ini sudah mati anak-anak. Dalam ayat yang 11 dia masih hidup dan dia pulang. Bayangkan orang mati hidup gempar apa anak-anak? Wah heboh anak-anak. Kalau sekarang saat ini ada seperti itu langsung apa? Viral. Benar viral. Waduh, ada orang mati, beberapa langsung orang jatuh mati, sudah dinyatakan mati bisa hidup lagi. Waduh, mujizat. Kenapa kok Paulus bisa melakukan itu anak-anak? Tanya, mengapa Paulus mempunyai iman yang begitu kuat? Kita akan lihat ada dua tokoh dalam Alkitab melakukan hal yang sama. Markus 5 ayat ke-21 sampai yang ke-43, tapi tidak akan seluruhnya ya. Markus 5 yang penting itu kita nyadarkan dulu. Markus, kitab Markus ya 5 ayat ke-21 sampai yang ke-43. Kita tidak usah baca seluruhnya ya. Ayo bacakan aja ayat 21 Josephine. Dengan perahu orang banyak berbondong-bondong datang, lalu mengerumuti dia. Sedang dia berada di tepi danau. Sonia, kamu baca Sonia 22. Markus 5 ayat 22. Jadi waktu sudah hijau kan kayak jalan-jalan, orang belakang membeli, yang sebelah kiri. Kamu sama kan baru ya? Dari luar kota tertidur Iya. semua. Jadi, Apa namanya? Oh, Jenis ya? Jenis. Ayo Jenis baca nih Jenis ya. 23 ya.
inilah namanya perlindungan Tuhan. Nah, Ya, apa Markus yang kita 5 ayat perlu lakukan 23 dari jadi Leviticus ini? Inilah sikap kita dalam mendengar firman Tuhan. Ya. Siapa di sini yang sikapnya main handphone enggak? Jadi yang pertama sikap. Nah, ayat 25 lompat 25. Anak-anak perhatikan ya. 25, Markus 5 ayat 25. Ibadah itu yang namanya kita datang ibadah tentu yang pertama rapi ya sopan. 26. Kalau kita datang aja sudah pakai utensil, wah nanti kena AC tuh. Utensil itu hanya ini sampai sini kelihatan ya. Terus orang lain kan datang terganggu. 27 evangelin ya. Sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Assalamualaikum. Sudah nanti di sore oh ini ibadah pujian. Ya. Terus pakai itu lebih baik kita menghargai. Kalau kamu pakai kaos oblong itu, kamu menghargai ibadah. 30. Ini yang pertama loh. Ini perlu kita perhatikan karena apa? Namanya manusia itu pasti ada jadi bahan sandungan ya. Waktu sandungan itu Nah, gara-gara ya, anak-anak lihat ya. Dalam kitab Markus ini ada dua tokoh orang yang mengalami masalah. yang pertama Ya, orang ikut Tuhan, orang terbuka bebas masalah. Ya, pasti ada masalah, tapi tidak usah takut anak-anak. Ya, Tuhan yang tolong kita. Yang pertama adalah seorang penghulu. Seorang penghulu itu adalah orang yang dihargai, kepala rumah ibadat. Dia dan orangnya sangat rohani. Ya saat itu jadi kalau istilahnya sekarang seorang apa? Seorang pendeta. Kalau sekarang ngomong seorang pendeta, tapi yang sekarang orang yang lama bilang seorang kepala rumah ibadat. Ya, orang yang ngerti firman. Dia memiliki anak umurnya 12 tahun. Jam-jam 11. Usianya 12 tahun, anak ini sakit dan hampir tertidur sebentar. mati. Kita perlu persiapan. Belum mati, mau mati ya anak. Dia datang dan dia dan orang kalau kepala rumah ibadat pasti orangnya orang sukses anak. Ya orang kaya, dia tidak malu. Pada waktu dia ada masalah, dia datang pada yang dia datang kepada. Peristiwa yang kedua dalam Markus 5 ada seorang lagi namanya seorang yang sakit perempuan, sakit pendarahan. Dibatasi Ya. Sakitnya sama anak. Malamnya Ya. mungkin ada Sakitnya selama 12 tahun. Om tidak bisa bayangkan ya. 12 tahun keluar darah terus. Lama-lama tubuhnya habis sepadan. Habis. Ya, om tidak tahu bentuknya orangnya ini kumusnya bagaimana, tidak pernah tahu. Tapi dia sudah berusaha kemana-mana, ya. Dia punya uang, dia berusaha, ada orang bilang kamu pergi ke tempat rumah sakit, ke tempat apa tabib ini, si A, si B semua, dia datangi, tidak ada satupun yang dapat menyembuhkannya. Pada suatu kali orang perempuan ini dia dengar nama Yesus. Dia duduk di Ya, atas jendela. Tuhan Yesus lewat. Jendela itu Ya. Om tanya, perempuan ini kenal apa enggak ke Tuhan? dia duduk sudah di atas jendela. Perempuan ini kenal dengan Tuhan Yesus apa enggak? Apa? Jadi di bibirnya jendela. Josephine, perempuan ini kenal Tuhan apa enggak? Kalau menurut kamu? Ya, jendela Hah? jadi itu tidak Dia tahu. sudah disediakan Ya, kalau sing lewat orang enggak penting, ya. Kalau yang lewat orang misalnya orang pengemis, ya enggak ada orang lihat ya. Tapi coba kalau yang lewat Jokowi, yang lewat pejabat, waduh orang kenal semua. Nah, dia dengar ada yang Tuhan Yesus lewat. Ya, dia tahu siapa Tuhan itu. Ya, dia tahu, wah Tuhan Yesus lewat. Tuhan Yesus yang menyembuhkan matanya orang buta. Tuhan Yesus yang membuat apa orang sakit lumpuh berjalan. Dia dengar anak-anak. Tapi
Bagaimana caranya supaya aku bisa bertemu dengan Tuhan itu? Perempuan ini dia memiliki suatu iman. Kalau anak-anak lihat apa itu iman? Iman itu apa namanya orang? Iya tuh om iman. Tetangga saya om iman om. Apa iman? Kalau ada yang mau datang, Balik ke satu ya. Nah, iman adalah dasar apa yang kita harapkan. Perempuan ini berharap apa anak? Perempuan ini berharap apa? Hah? Perempuan ini berharap kesembuhan. Perempuan ini tidak mikir, dia mikir kekayaan, dia tidak mikir makanan, dia tidak mikir minum apa yang harus dipakai, dia tidak mikir baju, cuma apa yang dalam pikirannya. Perempuan ini berharap dia sembuh anak. Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang dia harapkan. Terus yang kedua, setelah punya pengharapan, ya apa yang diminta, dia punya apa? Percaya. Dia bilang, Tuhan, dia bilang dalam hati, asal tak pegang bajunya aja, maka aku akan sembuh. Bayangkan, kesembuhan terjadi bukan karena ditumpangi tangan. Dalam nama Tuhan sudah sembuh enggak. Perempuan ini percaya, aku percaya tak pegang bajunya Tuhan, aku akan sembuh. Pada waktu baca ini, wah luar biasa. Bayangkan orang sembuh biasanya kalau orang ada doa penginjilan datang ke rumah sakit ditumpangi tangan. Iya benar toh. Mana ada orang kesembuhan? Kamu mau sembuh? Pegang bajuku sini supaya kamu sembuh. Ada? Belum pernah ada. Belum pernah ada. Nah, ini pegang sapu tangan bisa sembuh. Nggak pernah ada. Kenapa? Kenapa orang? Karena saat itu Tuhan Yesus ini dikerumuni banyak orang anak-anak. Dikerumuni banyak orang, ya. Dan karena orang-orang itu tahu siapa Tuhan. Ya, Tuhan bikin mujizat yang luar biasa, orang-orang datang pada Tuhan. Akhirnya perempuan ini dia cari jalan. Pada suatu kali dia pegang bajunya Tuhan. Tanya, kalau orangnya banyak berdesak-desakan, sebelahnya ada yang pegang baju apa enggak? Banyak tuh yang pegang baju. Banyak apa enggak? Banyak om. Namanya orang kalau anak-anak di tempat yang sempit ya, orangnya sampai 500 orang, jalannya sampai mirip gini, bajunya kita pegang banyak apa enggak? Banyak orang yang bersentuhan banyak. Tuhan bilang, ada seorang yang memegang baju dan ada suatu kuasa yang keluar. Gara-gara apa? Muridnya bingung. Tuhan, ini orangnya bukan orang satu Tuhan. Orang segini banyaknya berdesak-desakan. Tuhan bilang kok siapa yang megang baju? Kan tidak masuk akal dong. Namanya orang kalau berdesak-desakan kan ada yang kesayang apa bajunya kena sentuh. Iya dong. Dan Tuhan bilang siapa yang megang baju? Bisa dikurangi poin. Gara-gara apa? Perempuan ini Kalau zaman dulu itu langsung kena rotan satu iman kali. ini sesuatu yang luar biasa. Kekerasan itu Anak-anak bisa minta apapun anak-anak, asal jangan ngawur. Ya, jangan ngawur. Perempuan ini enggak ngawur anak-anak. Dia berharap dia sembuh anak-anak. Ya anak-anak, om kalau gitu minta aja om, minta beli pesawat terbang om, wah ya sampai Tuhan Yesus datang tidak akan dikabulkan, itu ngawur. Om kalau enggak om, saya mau baca setir mobil om, wah itu ngawur anak-anak. Ya, perempuan ini enggak minta ngawur, dia berharap apa? Dia sembuh. Cuma kalau berharap toh, kalau enggak punya iman, dia enggak akan terjadi apa-apa. Cuma anak-anak minta toh, kalau anak-anak tidak memiliki iman, tidak memiliki percaya, Tuhan bilang orangnya membedakan anak Tuhan dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Bedanya apa anak? Bedanya kita punya iman. Iman ini luar biasa.
ayat yang sudah kamu Ya, orang dipegang bajunya aja darahnya bisa berkali. Ini ada kata kalau ada pengumuman atau ada tabir, ini kamu pegang bajuku, kamu mau berani bayar berapa? Kamu akan ada sembuh. Tentunya dalam satu Ada yang mau bayar apa enggak, anak? Banyak, anak. ada 30 Ya, banyak. Waduh, ini tabirnya bilang pegang aja bajuku, nanti kamu segala penyakit bisa sembuh. Waduh, banyak yang datang anak-anak. Ya, kalau sekarang kan iklannya kayak gitu ini loh. Ada makanan ini, kalau makan ini semua penyakit sembuh, kolesterol sembuh, ini kencing manis sembuh. Wah. Tapi itu namanya penipuan, iya tau? Kan tidak masuk akal, ya. Tapi Firman bilang masalah pijama terjadi apa? Mujizat. Yang membedakan orang Kristen dengan orang kan tadi itu bilang iman. Iman ini kita bisa tarik berkatnya Tuhan dari surga turun itu gara-gara apa? Saudara percaya. Anak-anak bisa masuk surga gara-gara apa nama? Gara-gara apa? Oke, Percaya. tadi kita sudah belajar secara Di sini singkat. ada yang pernah lihat surga. Kemarin beberapa hari yang lalu teman olahraga tempat olahraga, terus ada temennya kamu tidak takut dengan kematian? Ya, buat apa takut? 1 jam lagi apa ya? Kita tidak pernah tahu. Hari depan ini bukan miliknya kita, anak-anak. 1 jam lagi apa yang terjadi kita tidak tahu. Terus tanya, kamu siap dengan kematian? Ya mesti harus siap. Temennya bilang gitu. Ya mesti harus siap. Terus tanya, kamu setelah mati masuk mana? Dia mulai mikir. Ya kalau Isa masuk surga lah. Terus kamu pernah lihat surga? Dia tidak bisa jawab mana. Dia balik tanya sama kamu mau masuk mana? Nah, aku mau masuk surga. Kamu pernah lihat surga? Tidak pernah. Tapi aku memiliki apa? Percaya. Tuhan bilang, jika kau percaya, maka kau akan diselamatkan. Kalau orangnya lihat surga, berarti orangnya tidak kembali ya, Pak. Benar apa enggak? Siapa ya? Om, saya mau lihat surga. Ya betul, didoakan lihat surga, tapi tidak kembali kamu. Ya, umur itu di tangannya Tuhan. Tapi kalau kita percaya sama Tuhan, orang Kristen bisa masuk ke dalam surga gara-gara apa? Gara-gara percaya, anak. Jangan jadi seperti Thomas. Tuhan, sebelum aku mencucukkan dalam tanganmu, kalau kau itu Tuhan, aku tidak akan percaya. Tuhan bilang, Thomas, ya, lebih berbahagia orang yang percaya meskipun dia tidak melihat. Ya, perempuan ini cuma percaya pada waktu dia percaya, apa terjadi kesembuhan? Enggak, anak. Pada waktu dia percaya, asal tak pegang bajunya, dia pun berusaha pegang baju. Kalau tidak sembuh, kalau tidak sembuh, piye? Tidak sembuh ya sudah, tapi dia memiliki percaya yang luar biasa. Akhirnya benar, dia pegang bajunya, dia percaya terjadi kesembuhan. Ya, kita bisa narik berkatnya Tuhan gara-gara apa? Gara-gara percaya. Ya, kita bisa masuk surga, bisa selamat juga gara-gara apa? Gara-gara percaya. Jangan sampai kita tidak percaya. Jangan jadi kita seperti Thomas. Ya, kalau orang jadi seperti Thomas, orang itu tidak akan berharap dapat sesuatu. Demikian Paulus. Pada waktu dia lihat etikus jatuh, semua orang mengatakan mati, anak-anak. Mungkin ada 10-20 orang semua berkata mati. Satu orang kok tidak berkata mati. Ia masih hidup. Wah, kalau sampai tidak hidup, apa Paulus tadi tidak dilempar batu, anak-anak. Bayangkan, pendetanya bilang semua jemaatnya bilang mati, pendetanya bilang Paulus yang khotbah, orang ini tidak mati, tidur. Loh, nah kalau benar-benar orang kalau tidur pasti bangun, benar toh, orang tidur pasti bangun. Nah kalau etikusnya tidak bangun, wah pendetanya ini sesat. Tapi Paulus memiliki iman yang luar biasa. Demikian pula dengan anak Yairus. Ya, Yairus ini seorang kepala rumah ibadah. Dia percaya Tuhan. Meskipun kamu tidak datang, apa yang kamu katakan, kamu percaya.
Ya, anak-anak belajar percaya sungguh. Apalagi di saat-saat sekarang, kalau anak-anak lihat orang tuanya anak pasti bilang, waduh, sekarang orang kerja itu susah, ya toh. Secara manusia orang bilang tahun 2023 ini tahun yang suram, tapi anak tua nggak usah takut. Ya, anak tua nggak usah takut. Kalau kadang-kadang kan ada orang yang semacam apa, orang peramal ya, atau kadang-kadang di handphone kan ada ramalan. Waduh, nggak berani baca. Nah. Karena apa? Itu sesuatu yang nggak benar. Ramalan cuaca ya didengerin. Tapi kalau yang maksud itu bukan ramalan cuaca. Beberapa kan ada yang kalau lihat judulnya ada seorang buta dari Rusia Pak. Dia meramalkan Indonesia nanti seperti gini ya. Oh, negara-negara di dunia seperti gini. Anak-anak yang dibaca itu firman Tuhan pasti terjadi. Nggak usah takut, ya. Nggak usah takut kalau anak-anak baca ramalan. Waduh, susah anak-anak. Tambah gemeter. Iya, akhirnya jadi takut sendiri. Nah, padahal belum tentu terjadi dong. Kalau anak-anak baca dalam kitab Lukas apa umat itu binasa karena apa? Mendengar berita-berita yang menakutkan. Ayo kita akan lihat Lukas 21 ayat ke-26. Lukas 21 ayat ke-26. Berpotensi menimbulkan kecelakaan. Tadi lanjutannya siapa? Jacqueline. Josephine ya apa? Ini siapa? Jesselyn. Ayo Jesselyn. Kamu kok ahai-ahai. Ayo baca ya Jesselyn. Lukas 21 ayat 26. Sudah, ayo. Nah, Om bacakan dalam terjemahan lama ya. Maka orang pun rebah mati kelak. Sebab apa? Sebab ketakutan karena apa? Mendengar berita-berita perkara-perkara yang dinubuatkan orang. Maka dari itu anak-anak tak perlu baca ramalannya si buta dari sini. Oh lihat ada beberapa orang meramalkan dunia ini nanti bentuknya seperti ini. Nanti kita akan masuk dalam kesusahan seperti ini. Tidak usah takut anak-anak. Selama kita jalan di Tuhan, Tuhan itu ada dalam hidup kita. Tidak usah takut. Tuhan itu yang menciptakan seluruhnya kok. Ya, Tuhan itu menciptakan kita hidup, Tuhan menciptakan keadaan, Tuhan menciptakan seluruhnya. Jadi jangan takut anak-anak. Kalau orang takut, orang mati ini karena apa? Bukan karena penyakit, karena apa? Mendengar berita-berita yang menakutkan. Waduh. Ya toh, maka Om ini kadang-kadang kalau ada berita apa ramalan apa, Om tidak pernah baca ya. Memang Om menghindari, karena Om tahu firman Tuhan itu lebih besar, bukan karena Om takut. Karena Om takut baca ramalan tidak, tapi Om tahu firman Tuhan beneran. Apapun boleh terjadi, kita tidak usah tahu tentang keadaannya bagaimana nanti dunianya bergoncang. Apalagi kan Indonesia lagi diramalkan pulau apa yang di Jakarta kan akan tenggelam ya toh. Kalau anak-anak baca dalam itu bukan ramalan, tidak menurut Om. Ada orang dia ngerti mengenai pertanahan, dia bilang Jakarta ini lama-lama akan tenggelam. Nah, terus piye? Waduh, situ dia mau berbuat apa lagi? Ya, dia lihat dari setiap tahun Jakarta ada penurunan tanah ya, ada penurunan tanahnya berapa senti itu. Dia lihat orang-orang memang dia yang bekerjanya seperti itu, bukan ramalan anak-anak. Ya, tapi kalau ada ramalan, ada orang bicara gini, waduh, nggak usah takut ya. Firman Tuhan itu lebih, dan anak-anak jangan suka baca ramalan. Apalagi sekarang ini lagi ramalan bintang. Ya kok kadang-kadang kalau mendengarkan siaran radio, ini bintang Sagittarius, bulan ini akan beruntung. Ya, ada lagi bulannya apa Aquarius, bulannya Aquarius, bulan ini bulan apa buntung, wah buntung sungguhan.
Anak-anak kalian kan sering banget ke di ramalan bintang itu ya toh. Kadang-kadang kalau anak-anak lihat kan, waduh, apalagi jangan percaya. Itu perkara yang tidak hati ya. Anak-anak punyalah iman yang kuat seperti Rasul Paulus. Ya, nggak usah takut, cuma percaya. Ya, bayangkan Rasul Paulus saja bisa percaya terjadi mujizat. Perempuan pendara 12 tahun, dia percaya terjadi mujizat. Anak Yairus, orang yang sakit kepala rumah ibadat, dia percaya Tuhan katakan, maka akan terjadi mujizat, anakku akan sembuh. Dia percaya. Anak-anak jadi anak Tuhan, yang penting harus punya apa? Punya iman, punya percaya. Kalau anak Tuhan tidak punya percaya, anak-anak ya tidak bisa dapat apa-apa dari Tuhan. Anak-anak dapat berkat dia dari percaya. Anak-anak butuh hikmat, butuh kepintaran, butuh konsentrasi, minta sama Tuhan dia gara-gara percaya. Maka dari itu Ibrani 11 ayat ke-1 ya, apa yang kita harapkan dan bukti apa yang tidak kelihatan itu percaya ya. Jadi anak-anak punyailah iman yang luar biasa ya. Ayo oke, kita mau pakai berdiri kembali ke mau musik ya. Ayo kita berdiri. Anak-anak ada yang perlu bantu doa semua baik-baik semua. Maka kita mau berdoa sama tangan ya. Silakan ya. Boleh di situ ya. Boleh. Hah? Project 5 ya. Iya. Ayo.